Video ini mungkin bakal lebih ngebahas jawaban dari pertanyaan, apakah film ini bisa ditonton tanpa harus mengikuti series Gundam yang judulnya Bechibun? Dan tentang apa sih film ini? Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Irasyoksana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari serialisasi baru Mobile Suit Gundam berjudul Mobile Suit Gundam G-Quarks Beginning. Oke, jadi sebelum nonton film ini dan untuk menjawab pertanyaan tadi, gue bisa bilang kalau sebenarnya kita cukup menikmatin film Gundam atau series Gundam sebagai cerita ya satuan aja. Gue asumsikan cara mereka bercerita khususnya di film ini tuh masih bisa lah menuturkan hal-hal penting dari world buildingnya yang dipakai dalam cerita. Spesifiknya itu, walaupun nggak sedetail lore asli dari universe-nya itu, tapi seenggaknya mereka bisa ngejelasin apa yang penting di situ. Ada beberapa jenis keterkaitan antara series Gundam. Ada yang memang punya keterkaitan satu sama lain, dan ada juga yang nggak ada keterkaitan sama sekali. Dan keterkaitannya sendiri macam-macam. Ada yang berupa prequel, ada yang berupa sequel, ada yang berupa spin-off, dan asumsi gue ada juga yang berupa cerita what if, bagaimana jika A, jika B, jika C. Gue kasih contoh sederhana dari dua judul yang harusnya belakangan ini lebih terkenal dibandingin seri-series lain, yaitu Gundam Iron-Blooded Orphan dan juga The Witch from Mercury, dimana kedua series tersebut bisa gue katakan punya universe yang benar-benar jauh berbeda. Mereka bukanlah dunia yang sama, jadi nggak ada keterkaitan satu sama lain. Ya walaupun mungkin kalau orang lain yang nonton bisa menemukan keterkaitan tersebut. Nah, dan begitu pun dengan film ini. Bisa gue katakan film ini nggak punya keterkaitan dengan dua series yang gue sebutin tadi. Tapi sebenarnya series ini menariknya mengambil latar waktu alias punya keterkaitan dengan series original dari Gundam itu sendiri. Ya, Gundam jadul yang kalau misalnya kalian nggak tahu, seenggaknya kalian tahulah Gundam yang paling original, yaitu RX-78. Nah, film ini berasal dari universe yang sama dengan cerita dari Gundam tersebut. Jadi, film Mobile Suit Gundam G-Quarks ini adalah sebuah film yang merupakan recap 3 episode yang dirilis sebelum seriesnya itu tayang nanti pada tanggal, kalau nggak salah, 8 April 2025. Mengambil latar tempat Universal Century, universe di mana cerita si Gundamnya RX-78 ini berlangsung. Dengan di sini juga dikasih lihat salah satu karakter yang harusnya cukup khas dan seenggaknya kalian pernah lihat sekilas di internet, yaitu karakter Commander Char yang di beberapa series dengan universe yang sama sempat jadi protagonis dan juga antagonis. Berarti kan bisa kita kesampingkan nih seri-series yang memang bukan berada di universe yang sama dengan Gundam original ini, alias di Universal Century ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus nonton Gundam Universal Century ini sebelum nonton film ini? Ya, gue asumsikan sih sebenarnya nggak perlu. Walaupun memang pengalamannya mungkin tidak akan lebih menjelaskan ataupun memuaskan ketika kalian nonton series originalnya. Tapi gue bisa bilang film ini lumayan cukup mampu lah untuk bisa menjelaskan dan menceritakan aspek-aspek penting dari world building Universal Century ini ke dalam beberapa hal yang diperlukan dalam plot cerita ini. Karena bisa gue bilang, seiring berjalannya cerita ini, makin ke arah sana itu dia semakin jauh lah dari world building whole picture dari si Universal Century ini. Nah, jadi film ini menceritakan tentang apa? Jadi, kayak kata gue tadi, dia ngambil latar waktu di Universal Century, di mana peperangan yang terjadi di Universal Century ini singkatnya berhasil selesai dengan satu pertanyaan besar, yaitu karakter Commander Char ini yang menghilang tanpa sebab bersama dengan mobile suit yang dia pakai, yaitu Red Comet atau Red Gundam. Dan bertahun-tahun kemudian setelah tiap-tiap fraksi yang ada di sini itu berhasil dalam tanda kutip menemukan kedamaian dan kedaulatannya sendiri di sebuah salah satu koloni luar angkasa di mana menjadi tempat baru manusia untuk tinggal di dalam sebuah planet buatan, terdapat seorang anak yang mempertanyakan tentang tempat tinggalnya itu, termasuk tentang kebebasan dan juga laut, karena dia pengen banget ngerasain laut. Dan singkat cerita, dia suatu hari menemukan Gundam unit yang disebut dengan G-Quarks di dalam planetnya karena dua hal yang disebabkan oleh kerajaan Zeon, di mana Gundam ini surprisingly bisa dia kendalikan, dan di sini dia berhasil mengakses dalam tanda kutip integrasi lebih lanjut yang gue lupa namanya apa terhadap Gundam ini.
Dan secara tidak langsung kemudian itu punya keterkaitan dengan menghilangnya si karakter Commander Char yang ada di awal filmnya itu. Dan di sini dia nggak sendiri, dia juga ketemu sama si Red Gundam itu tadi. Tapi pilotnya bukan si Commander Char, tapi ada karakter baru sendiri. Dan itu adalah partner Gundamnya dia yang disebut dengan kalau nggak salah namanya Mav. Dan petualangan dimulai ketika dia pertama kali mencoba mengikuti sebuah clan battle di rumahnya itu, di koloninya itu. Dimana di koloni ini ada satu kebiasaan, dimana ada sebuah pertandingan yang disebut dengan clan battle, dimana si clan battle ini mengadu dua pasang Mobile Suit Gundam untuk dipertarungkan. Dimana salah satu dari dua tim tersebut adalah pemenangnya ketika lawannya berhasil dipenggal. Dan ya tentu saja sinergi yang dilakukan oleh si karakter utama kita terhadap Mobile Suit G-Quarks ini menarik perhatian pihak kerajaan Zeon yang lagi ada urusan tersebut gitu. Dan ya film ini memulai cerita tersebut. Sebenarnya sih kalau untuk cerita gue nggak bisa komentar banyak karena lagi-lagi ini sebenarnya adalah awal dari series. Dan untuk dipotong menjadi sebuah format film menurut gue ya dia lumayan bisa menggambarkan struktur film yang umum lah. Walaupun memang suka atau enggak banyak banget konteks yang harus kita pahamin untuk bisa ngerti dalam waktu 1,3 jam itu gitu. Kita harus ngerti kalau misalnya ini adalah cliffhanger, kita harus ngerti juga kalau misalnya ini adalah dunia terbuka gitu. Jadi kita harus banyaklah memahami hal-hal dengan tempo yang cukup cepat. Yang gue apresiasikan di film ini, gue lumayan suka dengan gimana mereka berusaha menghadirkan nuansa jadul khas Gundam generasi awal di paruh awal film ini. Karena kayak tadi gue bilang, film ini awalnya menceritakan tentang si karakter Commander Char ini, dan semua itu digambarkan dengan art style yang berusaha semirip mungkin dengan karya yang jadul, dan bahkan mereka tetap menggunakan sound effect, sound design, dan juga scoring jadul mereka. Dan kalau misalnya kalian pernah denger satu lagu Gundam ini, ya mungkin harusnya banyak lewat di internet, dan kalau nggak salah sering dipakai sama orang yang suka ngasih tutorial Gundam, yang namanya Ray itu. Lagu itu dipakai lagi di film ini, dan ketika gue nonton banyaklah audiens yang ngerasa gue tahu lagu ini, dan refleks ketawa karena ngerasa relate gitu. Dari editingnya, dari treatment intronya, semuanya dibikin se-anime jadul mungkin. Barulah ketika cerita si Commander Char ini berakhir dan mulai masuk ke karakter utama kita, yaitu si cewek yang punya nama nickname Machu. Barulah treatmentnya perlahan berubah. Scoring yang mulai modern ala-ala Gundam baru. Bahkan di sini adalah beberapa soundtrack yang dinyanyiin sama artis-artis Jepang yang harusnya kalian tahu, kayak Kenshi Yonezu, Suse Hoshimachi, dan juga ini yang gue nggak begitu denger juga sih, yaitu No Melon No Lemon. Nah, kalau udah masuk ke soal karakter baru kita ini, gue suka gimana art style-nya mereka yang kesannya artsy dan punya ciri khasnya tersendiri. Bentuk desainnya itu bold dan lumayan kartunis. Kayak karakter utama kita yang bener-bener dibikin orientasi shape bentuknya itu semuanya bulat. Bahkan penggunaan warnanya pun somehow enak. Cuman gue nggak bisa jelasin banyak karena ya gue nggak begitu ngerti lah soal gambar menggambar dan color theory kayak gitu. Tapi gue bisa bilang ketika kita udah masuk ke ceritanya si karakter utama kita ini, si Machu ini, ya gue bisa bilang lah art style itu jauh lebih mencolok dan punya kekhasannya sendiri. Dan lucu aja gitu ngeliat transisi yang sebenarnya itu jomplang, tapi ketika gue nonton ya kerasa mulus lah gitu. Jadi bisa aja gitu kalian ngeliat dua karakter dengan art style yang berbeda jauh gitu. Cuman sayangnya itu kan nggak begitu dikasih lihat ya, nggak di dalam satu frame yang sama. Atau belum. Nah, kalau overall cerita apa yang disajikan di sini, mungkin orang-orang tuh pada nonton ini karena dijanjikan oleh film ini adalah hasil kolaborasi dua franchise mecha besar, yaitu Gundam dan juga Evangelion. Di mana penulis Evangelion ini juga terlibat di penulisan dari film ini. Dan ya, gue belum bisa lihat lah secara pasti mana nih ciri khas penulisan Evangelion di sini gitu. Yang gue lihat so far sih ya di sini adalah Mobile Suit Gundam dengan resiko yang besar dikendarai oleh anak-anak yang masih kecil. Dan ya, kita baru bisa lihat anomali-anomalinya ketika mungkin seriesnya nanti sudah berjalan ke tengah dan bakal menjelang akhir. Kalau kalian ngerti apa yang gue maksud.
Intinya gue bisa bilang kalau misalnya Gundam G-Quarks ini ngejual tata artistik yang menurut gue cukup unik gitu. Apalagi kalau dibandingin sama anime-anime Gundam lainnya dan belakangan, walaupun tiap-tiap dari mereka memang punya art style yang berbeda-beda, tapi gue juga bisa lihat kalau misalnya di series yang kali ini, mereka pengen bikin pendekatan pembeda yang harusnya sih lumayan ekstrim ya. Dari desain karakternya, bahkan desain si mobile suit utamanya itu sendiri, yaitu si G-Quarks. Ya, namanya aja G-Quarks. Cuma di sini ada yang agak gua sesalin, yaitu gimana penyutradaraan mereka khususnya dalam penempatan musik-musik dan soundtrack-soundtrack yang tadi gua sebutin. Lagunya bagus, unik, cuman kesannya cara mereka naruh di film ini cukup murahan. Mereka asal nempel antara lagu berakhir ketika segmennya sudah selesai atau lagu berakhir ketika udah masuk segmen berikutnya dan di fade out gitu aja. Ya intinya coba aja nonton, just take a shot. Kalian hanya akan pusing di awal-awal kalau misalnya kalian nggak nonton series Gundam jadul yang Universal Century ini. Sisanya kalian bakal menikmati. Kayak gitu. Ya ini mungkin bakal jadi another series Gundam dengan menghadirkan karakter girls doing gloomy things gitu ya. Yang di awal-awal kelihatan masih colorful gitu. Ya semoga nanti Machu dan teman-temannya tidak akan mengalami sesuatu yang aneh ya ketika series ini sudah menjelang ke akhir babaknya. Yaudah kayak gitu aja dulu pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Mungkin gue bakal bahas film Indonesia next, animasi Indonesia Jumbo. Habis itu film The Monkey, yang sebenarnya The Monkey gue udah syuting duluan, gue udah nonton, cuman belum sempet gue edit. Yaudah, sekian dari gue dan seperti biasa di channel gue. Sebarang racun. Sorry ya, Ping. Panjang banget dah.